Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat pagi, selamat menyambut hari Tuhan yang baru. Pada pagi ini, Selasa 13 April 2021, kita akan menikmati renungan pagi. Namun, mari kita awali dengan berdoa. Ya Bapa, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur dan mengungkapkan kerinduan kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah panutan kami, Engkaulah penolong kami di setiap saat, di setiap suka maupun duka. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sidang jemaat sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini diberi tema buah-buah pertobatan. Dan pada pagi hari ini ada dua ayat pembimbing bagi kita. Yang pertama dari Yeremia 4 ayat 41 yang berbunyi demikian. Buanglah kejahatan dari hatimu, supaya engkau diselamatkan. Sampai kapan pikiran-pikiran jahat itu hendak kau simpan di dalam hatimu? Yang kedua diambil dari Lukas 3 ayat 8. Yohanes berkata, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, di dunia kekristenan, kata pertobatan bukanlah hal yang baru atau tidak lazim didengar. Pertobatan dan kasih merupakan kata yang mungkin sangat sering didengar atau bahkan diucapkan oleh orang-orang Kristen. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah setiap mereka yang berkata bertobat memaknai kata itu dengan benar? Itulah yang mungkin tidak ada satupun yang tahu terkecuali Tuhan. Pertobatan dalam kata Ibrani syuf memberikan makna berputar atau berbalik kembali, yang mengacu pada tindakan yang diambil oleh seseorang saat orang tersebut meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah, dan tidak lagi kembali kepada dosa yang sudah ia tinggalkan itu. Pada bacaan firman hari ini, kita diberikan dua ayat yang sangat indah, yaitu yang pertama dari Yeremia, di mana Yeremia sangat terkenal dengan sebutan Nabi Peratap, karena ia menjadi saksi bagaimana orang Israel melakukan kejahatan di hadapan orang-orang dan di hadapan Tuhan, menolak bertobat, dan pada akhirnya bangsa Israel dibuang oleh Allah. Dalam firman yang Yeremia sampaikan kepada orang Israel, ia menegur orang-orang Israel yang bebal untuk membuang kejahatan dan pikiran-pikiran jahat dalam hati mereka. Singkatnya, Yeremia ingin menyampaikan pesan firman Tuhan agar Israel bertobat, berbalik kembali kepada Allah, dan meninggalkan segala rancangan jahat. Tidak ada jalan lain untuk menerima keselamatan dari Allah
kecuali dengan bertobat atau pertobatan. Namun bukan pertobatan yang asal-asalan yang diucapkan saja, tetapi bagaimana bangsa Israel itu mampu untuk berbalik dari kekerasan hati mereka dan merendahkan diri serta kembali kepada Allah dan menuruti segala perintah Allah. Sidang jemaat sekalian, hal yang sama juga diserukan oleh Yohanes Pembaptis ketika orang banyak berkumpul untuk dibaptis olehnya. Yohanes Pembaptis menyerukan agar orang-orang Israel untuk bertobat dan memberi diri mereka dibaptis dalam nama Allah. Dia juga dengan keras berkata agar orang-orang tersebut menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya dalam hal ini Yohanes Pembaptis sesuai dengan yang ingin agar setiap orang yang mengaku telah bertobat, mengaku telah berbalik kepada Allah, membuktikan perkataannya dengan tindakan nyata dalam kehidupan hari lepas hari. Buah-buah pertobatan seperti pikiran yang baik, kasih, dan juga pemahaman yang benar tentang keselamatan tidak akan cukup hanya diucapkan saja, tetapi harus menjadi nyata dalam kehidupan mereka dan menjadi kesaksian bagi orang yang belum mengenal Allah. Dalam kehidupan kita, seringkali kita bertobat sangat mudah diucapkan. Kata bertobat kita sering katakan, namun dari buahnya lah akan dinilai apakah benar seseorang telah bertobat atau itu hanya bualan semata. Karena itu mengertilah dengan benar pertobatan itu, kemudian hasilkanlah buah yang sesuai dengan kehidupan kita. Dan dengan demikian orang akan melihat kebaikan dan kasih Allah terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah memperoleh bekal untuk melewati hari-hari kami. Biarlah berkat firman pada pagi ini menerangi jalan-jalan kami ke depan. Dan kami mengawali hari ini dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati harinya Tuhan. Salam.